Sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Distrik pada 18 distrik se-Mimika, Pemkab Mimika menggelar Forum Perangkat Daerah tahun 2021 yang dihadiri perwakilan dari tiap OPD dan distrik, Forkompimda, Ketua DPRD Mimika Robi Omaleng, dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Mimika Yulianus Sasarari mewakili Bupati Mimika. Dijelaskan dalam forum tersebut, Kabupaten Mimika mempunyai 6 isu strategis rencana pembangunan mulai tahun 2020 hingga 2024. Untuk tahun 2022 mendatang, Pemkab Mimika berfokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di samping prioritas pembangunan lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang sudah termaktub dalam RPJMD Kabupaten Mimika hingga tahun 2024 yang tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi Kabupaten Mimika. Forum Perangkat Daerah tahun 2021 merupakan tahapan dari rencana awal RKPD untuk diprogramkan pada tahun 2022 mendatang, di mana untuk mempertemukan 18 distrik bersama OPD terkait dengan asistensi dari Bapeda Mimika agar rencana pembangunan yang didorong dari tingkat kampung, kelurahan, dan distrik agar dapat diprogramkan oleh OPD di tahun mendatang. Dikatakan Kepala Bapeda Mimika Yohana Paliling, dengan aplikasi sistem informasi perangkat daerah yang telah dipakai saat ini, pengusulan program pembangunan dilakukan langsung oleh OPD terkait yang disesuaikan dengan program prioritas yang telah diusulkan serta kemampuan penganggaran yang tersedia. Isu strategis, teman-teman nanti bisa lihat yang itu ada 6 prioritas pembangunan kita dan mencakup semua bidang yang ada. Tahun ini kita sebenarnya lebih fokus kepada pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID. Jadi menjadi prioritas pertama pembangunan kita untuk tahun 2022 di samping prioritas pembangunan yang lain mengenai sumber daya manusia, ini berhubungan dengan pendidikan dan juga tentang kesehatan dan infrastruktur. Jadi OPD harus mengarah ke itu Bu ya, isu-isu itu. Jadi isu ini sebenarnya kita sudah sampaikan mulai dari musrenbang distrik dan kampung. Artinya supaya apa yang menjadi harapan masyarakat di kampung itu bisa terakomodir di musrenbang distrik dan selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Mimika. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa arah pembangunan kita juga itu sudah ada di dalam RPJMD Kabupaten Mimika 2020-2024 dan juga kita tetap melihat kebijakan dari pusat, RPJMN pusat dan terutama mengenai situasi yang ada di masyarakat kita sekarang ini. Nah, yang tahu persis ini kan ke distrik. Nah, kegiatan sekarang ini merupakan suatu tahapan dari Ranwal. Ranwal ini rancangan awal RKPD Kabupaten Mimika untuk tahun 2022. Nah, tahapan awal kita sudah lalui dari musrenbang kampung, distrik. Kita sekarang masuk di forum OPD. Ini adalah untuk mempertemukan OPD teknis yang ada dengan distrik, lalu didampingi dan difasilitasi oleh tim asistensi dari Bapeda. Kami sudah bekerja mereka sudah turun langsung ke distrik dan mereka mengawal itu supaya program-program prioritas yang sudah direncanakan dari kampung lalu ke distrik itu sampai ke OPD. Nah, soal nanti sesuai atau tidak sesuai, nantilah di sini pimpinan OPD memberikan masukan, penyampaian arahan kepada Kadistrik. Apakah program yang diusulkan itu bisa masuk ke dalam program di 2022 atau ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya ada yang mau membangun, saya dengar dari ada yang mau membangun misalnya labter dan segala itu harus dilihat apakah lahannya sudah siap, tidak bermasalah. Nah, ini nanti akan selain dikomunikasikan dengan misalnya Dinas Perhubungan juga dengan bagian pertanahan. Ya, kalau kita melihat kemampuan penganggaran kita pasti tidak bisa terakomodir semua. Nah, disinilah di forum OPD ini itu disaring yang benar-benar prioritas dari kampung dan distrik itu yang mana. Ini yang disampaikan kepada OPD teknis.
Ini kan tahapannya nanti kegiatan itu akan masuk ke dalam Renja. Jadi OPD teknis sudah memasukkan Renja, kemudian program distrik masuk, itu kita ketemukan di situ. Nah, jadi bahasa mencoret ini sebenarnya untuk sistem yang baru SIPD itu sudah tidak ada. Karena apa? Yang bisa menginput dan masuk ke dalam sistem di setiap OPD itu adalah OPD yang bersangkutan. Jadi menyesuaikan dengan pagu yang ada, nantinya mereka yang melihat mana yang benar-benar prioritas. Itu yang diinput, karena kami tidak bisa menginput ya. Bapeda tidak bisa menginput kegiatan dari OPD. Itu masing-masing pimpinan OPD, kemudian eselon 3 dan 4, itu sudah mendapatkan password untuk masuk ke dalam sistem. Kami tidak bisa masuk. Jadi itu. Jadi mungkin pemahaman kita luruskan bahwa yang menentukan ini prioritas atau tidak itu dari OPD masing-masing. Tim Liputan Papua MCTV.